Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bisnis plan bisnis yaitu Cipiku. Yang pertama ada executive summary. Jadi setelah melakukan diskusi panjang, kami memutuskan bahwa kami akan membuat suatu brand dalam industri makanan ringan dan minuman yang sedang marak diperbincangkan dan juga viral di kalangan remaja. Lebih spesifiknya, kami akan membuat brand makanan 3 menu dalam satu toko bisnis, yaitu mochi, kopi, dan cookies dengan sebutan Cipiku. Dan yang kedua, di sini ada manajemen tim plan, yaitu yang pertama, saya sebagai CEO, Ikzona Aja Samadia, dan manajer pemasaran, Nur Ulfa Amalia, manajer keuangan Mutiara Abarini, manajer operasi Alia Kamila, dan manajer sumber daya manusia Salsabila Putri Asmar. Berikutnya adalah company description. Setelah melewati diskusi panjang, kami sebagai tim memutuskan untuk membuat sebuah brand yang berfokus pada bidang makanan dan minuman. Kami memilih 3 menu dasar, yaitu mochi, kopi, dan cookies. Pemilihan menu juga menjadi dasar pemilihan nama brand kami. Cipiku merupakan penggabungan kata dari menu pilihan kami, yaitu Ci untuk mochi, Pi untuk kopi, dan Ku untuk cookies. Cipiku adalah merek asal Jakarta yang mengukir curug unik dalam kehidupan dunia makanan ringan. Kami memadukan kekenyalan mochi yang menyenangkan dengan rasa kopi yang tak tertahankan dan kelezatan kue-kue klasik yang menenangkan, menciptakan makanan ringan yang inovatif dan lezat yang meningkatkan kenikmatan sehari-hari. Kami menawarkan pengalaman cita rasa menawan yang mengunggah selera dan memicu kegembiraan. Kami percaya dalam mendorong kuliner menciptakan kelezatan mochi yang dipasangkan dengan kekayaan aromatik kopi dan kepuasan manis kue, semua dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas dan praktik-praktik yang penuh perhatian. Berikutnya adalah our product and our service plan. Core produk kita adalah mochi, kopi, dan cookies. Kami menggunakan service plan, yaitu kami menggunakan sistem pre-order untuk semua menu yang kami tawarkan. Pre-order kami gunakan sebagai sistem karena untuk pembuatan menu membutuhkan waktu, sehingga kami sepakat untuk menggunakan sistem pre-order. Berikut cara membuat cookies, ada cara membuat kopi, mochi yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Berikutnya ada Cipiku visi and misi. Visinya itu menjadi kafe yang terbaik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan dikenal luas oleh masyarakat. Misinya itu ada pertama, membuat makanan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima berbagai kalangan. Kedua, menyediakan makanan ringan berkualitas dengan harga terjangkau. Ketiga, kualitas dan pelayanan terbaik kami jadikan prioritas utama untuk setiap pelanggan. Keempat, menyediakan menu makanan dengan bahan-bahan berkualitas dan higienis. Dan terakhir, pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Selanjutnya ada industri overview. Industri overview itu merupakan sebuah gambaran besar mengenai industri yang memiliki kaitan dengan suatu bisnis tertentu. Dalam hal ini, bisnis brand Cipiku terkait dengan 3 jenis produk, yaitu mochi, kopi, dan cookies. Berikutnya adalah market analysis. Dalam market analysis, kami akan menjelaskan 8 poin penting yang sudah kami diskusikan.
Poin pertama adalah dengan adanya bisnis Cafe Cipiku ini, kami menargetkan bisnis kami dengan menu mochi, kopi, dan kue cookies adalah kalangan usia muda hingga dewasa dengan penghasilan menengah. Mereka yang mencari tempat untuk bersantai dan menikmati waktu senggang bersama teman dan juga keluarga, hingga rekan kerja. Selain itu, target pasar dari bisnis ini tentu saja para pecinta kopi dan makanan manis yang ingin mencoba varian baru dari makanan tersebut. Poin kedua, kebutuhan pasar untuk bisnis kafe dengan menu mochi, kopi, dan kue cookies sekarang ini dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya konsumen yang mencari tempat untuk bersantai dan menikmati makanan, juga tempat untuk work from home dengan suasana yang nyaman. Selain itu, konsumen juga semakin mencari makanan yang menawarkan cita rasa dan cara penyajian yang unik dan berbeda dari makanan yang sudah ada. Poin ketiga, yaitu tren pasar saat ini adalah semakin banyak orang yang menyukai makanan manis yang dapat dijadikan sebagai camilan. Selain itu, kopi juga semakin populer di kalangan masyarakat, terutama remaja, sehingga banyak yang mencari tempat untuk menikmati kopi dengan suasana yang nyaman. Poin keempat adalah untuk melakukan market research testing dapat dilakukan dengan cara melakukan survei kepada calon konsumen dan meminta pendapat mereka mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap bisnis kafe dengan menu mochi, kopi, dan cookies. Selain itu, dapat dilakukan dengan menggandakan fokus group discussion dan mencoba menguji produk dengan melibatkan beberapa konsumen. Poin kelima yaitu pos konkuren dari bisnis kafe dengan menu mochi, kopi, dan kue cookies adalah kafe dan kedai kopi yang telah lebih dulu beroperasi. Namun dengan menawarkan menu yang unik dan suasana yang nyaman, bisnis ini memiliki kelebihan yang dapat mengalahkan pesaing. Poin keenam, beberapa hambatan yang mungkin ditemukan dalam memulai bisnis ini adalah modal yang diperlukan untuk membuka kafe. Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal dan memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang baik. Poin ketujuh, beberapa regulasi yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis kafe dengan menu mochi, kopi, dan kue cookies adalah perizinan dari pemerintah setempat, persyaratan sanitasi dan kesehatan, dan peraturan mengenai pembayaran pajak. Di sini ada 5 forces analysis for Cipiku, mochi, kopi, dan cookies. Untuk yang poin pertama adalah threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Secara keseluruhan, ancaman pendatang baru bagi Cipiku dinilai sedang. Hal ini karena industri snack food memiliki hambatan masuk yang relatif rendah. Bisnis baru dapat dengan mudah masuk ke industri dengan modal yang relatif kecil, asalkan memiliki akses ke bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas. Poin yang kedua adalah bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Secara keseluruhan, daya tawar pemasok bagi Cipiku dinilai sedang. Hal ini karena Cipiku memiliki beberapa pemasok alternatif yang dapat menyediakan bahan baku dan jasa yang dibutuhkan. Namun, Cipiku juga bergantung pada pemasok utama untuk beberapa bahan baku penting, seperti mochi dan kopi. Oleh karena itu, Cipiku perlu menjaga hubungan yang baik dengan pemasok utama untuk mendapatkan harga dan ketersediaan yang kompetitif. Poin berikutnya adalah bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Overall, daya tawar pembeli bagi Cipiku dinilai sedang. Hal ini karena Cipiku menjual produk ke berbagai segmen pelanggan, mulai dari konsumen retail hingga bisnis. Namun, Cipiku juga menghadapi persaingan dari berbagai snack food lainnya, baik merek lokal maupun internasional. Oleh karena itu, Cipiku perlu menawarkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Poin keempat adalah threat of substitute products atau ancaman pengganti. Ancaman pengganti bagi Cipiku dinilai tinggi. Hal ini karena industri snack food memiliki banyak alternatif pengganti, seperti makanan ringan, cemilan, dan minuman. Oleh karena itu, Cipiku perlu terus berinovasi untuk menawarkan produk yang unik dan menarik. Berikutnya adalah rivalry among existing of competitors atau persaingan antara pemain yang ada. Analisis menunjukkan bahwa persaingan dalam industri makanan dan minuman termasuk mochi, kopi, dan cookies cukup kompetitif. Cipiku perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas
produk untuk mempertahankan posisinya di industri ini. Persaingan antara pemain yang ada di dalam industri snack food dinilai sedang hal ini karena industri ini memiliki banyak pemain, baik pemain lokal maupun internasional. Berikut hasil survei yang telah kami lakukan ke beberapa konsumen. Selanjutnya ada marketing plan. Pertama itu pemasaran digital. Dari pemasaran digital, kita bisa melalui media sosial, situs web, dan iklan berbayar. Kedua itu ada pemasaran konten. Dari pemasaran konten, kita bisa melalui dengan adanya blog dan kolaborasi. Dan ketiga itu ada pemasaran offline. Dari pemasaran offline, kita bisa melalui dengan adanya acara dan festival, kemitraan, dan penawaran promosi. Kemudian masuk pada operational plan. Dalam operational plan sendiri kami memiliki 3 elemen yang sudah kami diskusikan. Yang pertama adalah proses operasi. Di dalamnya tersebut ada yang pertama ada perancangan produk, lalu yang kedua ada membuka pre-order, lalu yang ketiga konsumen melakukan order, yang keempat ada konsumen melakukan pembayaran, lalu yang kelima ada Cipiku membuatkan pesanan, dan yang keenam ada Cipiku melakukan pengiriman, serta yang ketujuh ada konsumen menerima produk. Lalu yang kedua ada nama pemasok. Yang pertama yaitu pemasok peralatan dan perlengkapan. Kami membeli peralatan dan perlengkapan menggunakan Shopee. Lalu yang kedua yaitu pemasok bahan baku dan kami membeli bahan-bahan bakunya di toko bahan kue. Lalu yang ketiga ada deskripsi rencana operasi, yaitu yang pertama ada melakukan survei pesaing, lalu yang kedua ada melakukan survei pasar, yang ketiga mendesain layout bisnis, yang keempat membeli peralatan dan perlengkapan, lalu yang kelima melakukan promosi dan penjualan. Lalu masuk kepada Cipikus Organizational Plan. Yang pertama adalah CEO yang diduduki oleh Exona Aji Yasamadya dengan tugas dan wewenangnya yaitu merumuskan dan menyusun strategi bisnis jangka panjang dan pendek untuk meraih tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada membuat keputusan yang sangat penting dalam bisnis seperti merger, akuisisi, atau investasi. Lalu yang ketiga ada mengawasi dan mengelola kinerja bisnis secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada manajer pemasaran yaitu Nur Ulfa Amalia dengan tugas dan wewenang yaitu menentukan dan merumuskan target pasar bisnis dan menciptakan rencana pemasaran dan pengimplementasiannya. Lalu yang ketiga ada manajer keuangan yaitu Mutiara Barinisyam dengan tugas dan wewenangnya yaitu mempersiapkan anggaran dan rencana keuangan untuk bisnis dan menyusun laporan keuangan, neraca, laporan arus kas, dan ikhtisar keuangan bulanan. Lalu yang keempat ada manajer operasi yaitu Alia Kamila dengan tugas dan wewenang yaitu mengelola bisnis dan operasi sehari-hari dan menyelesaikan masalah operasional, lalu juga mengevaluasi kinerja operasi bisnis. Lalu yang kelima yaitu manajer sumber daya manusia, saya sendiri, Salsabila Putri Asmara, dengan tugas dan wewenang yaitu menyeleksi calon karyawan yang tepat untuk bisnis dan juga menyusun pola pengembangan karir dan program pelatihan untuk meningkatkan keahlian karyawan. Oke, yang selanjutnya ada financial plan. Financial plan dalam bisnis merujuk pada proses menyusun strategi dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan keuangan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap pendapatan, pengeluaran, investasi, serta manajemen risiko. Financial plan mencakup beberapa area penting seperti manajemen arus kas, identifikasi potensi risiko, proyeksi penjualan, penganggaran bisnis, dan prioritas pengeluaran. Dengan financial plan, bisnis dapat mengatur keuangan secara efektif, menjaga keseimbangan antar pengeluaran, dan memenuhi setiap kebutuhan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran operasional bisnis dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Cipiku sendiri telah menetapkan beberapa aspek penting untuk menjadi catatan dalam financial plan, seperti biaya awal, biaya operasional, dan proyeksi pendapatan. Ini adalah contoh perhitungan financial plan dari Cipiku.
Yang pertama ada biaya awal yang terdiri dari investasi awal dan biaya pengembangan menu. Untuk investasi awal itu dengan total 94.000 dan 60.000 untuk pembelian loyang kue dan 2 set cetakan cookies gelas. Yang kedua ada biaya pengembangan menu, biaya untuk membeli bahan baku cookies, bahan baku mochi, dan bahan baku kopi. Seluruh biaya yang kita keluarkan di awal mengeluarkan total Rp238.500. Selanjutnya ada biaya operasional, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya overhead ini termasuk biaya listrik, gas, air, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada proyeksi pendapatan, di mana ada dua aspek di dalam ini, yaitu penjualan dan harga jual. Penjualan ini harus masuk ke dalam catatan total penjualan harian, mingguan, hingga bulanan. Dan yang terakhir ada harga jual, di mana kami menyediakan 3 paket. Yang pertama ada paket aku dengan harga Rp35.000, dan customer akan mendapatkan 2 cookies gelas, 1 cookies biasa, 2 mochi, coklat, atau strawberry, atau bisa di-mix, dan kopi ukuran 250 ml. Yang kedua ada paket sayang dengan harga Rp43.000 dengan isi paket 3 cookies gelas, 2 cookies biasa, 3 mochi dengan rasa coklat, strawberry atau di-mix, dan kopi ukuran 250 ml. Yang terakhir ada paket kamu dengan harga Rp50.000 dengan isi paket 3 cookies gelas, 2 cookies biasa, 5 mochi, coklat, strawberry atau mix, dan kopi ukuran 250 ml. Selanjutnya ada growth plan. Rencana pertumbuhan bisnis untuk usaha Cipiku itu dapat melibatkan beberapa langkah strategis berikut. Yang pertama ada analisis pasar, di mana Cipikus Management Team akan selalu melakukan analisis mengenai hal apa yang sedang tertren di kalangan industri, dan apa saja yang disukai oleh para customer dan mencari tahu tentang pesaing di industri yang sama. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Cipiku meningkatkan dan mengembangkan semua produk agar sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Cipiku juga akan mempertimbangkan inovasi, perbaikan, kualitas, atau diversifikasi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, ada ekspansi geografis. Cipiku akan membuka tempat di wilayah baru jika memungkinkan dengan mengidentifikasi potensi penjualan di wilayah baru tersebut. Yang keempat, ada pemasaran dan promosi. Cipikus Team Management akan membuat iklan untuk meningkatkan visibilitas agar Cipiku dapat terlihat oleh lebih banyak orang. Media sosial dan beberapa influencer akan kami jadikan sarana untuk membantu promosi Cipiku. Yang kelima, ada kemitraan dan aliansi. Cipiku akan menjalin kemitraan dengan beberapa mitra untuk membantu pemasokan bahan-bahan baku di kafe Cipiku. Terjalinnya kemitraan akan membantu Cipiku memperluas aliansi. Yang selanjutnya, ada peningkatan efisiensi operasional, di mana Cipikus Executive Team akan rutin meninjau proses operasional Cipiku dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Cipiku juga akan mengoptimalkan rantai pasokan, manajemen persediaan, dan proses produksi dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Investasi Cipikus Executive Team akan menginvestasikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tim Cipiku. Karyawan yang terampil dan terlatih dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada mengukur dan memonitor kerja. Cipiku Executive Team akan menetapkan indikator kinerja kunci atau KPI dan melakukan pemantauan secara teratur untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan rencana pertumbuhan bisnis Cipiku. Terus juga akan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang selanjutnya ada rencana bisnis yang komprehensif. Cipikus Executive Team akan menyediakan rencana bisnis yang rinci dan komprehensif yang mencakup visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi pertumbuhan yang jelas. Lalu akan dijelaskan bagaimana bisnis ini akan meningkatkan pendapatan, customer, dan keuntungan. Selanjutnya ada analisis pasar yang mendalam, di mana Cipikus Executive Team juga akan menyertakan analisis pasar yang mendalam dalam rencana bisnis. Identifikasi tren pasar juga akan dilakukan untuk mengetahui peluang pertumbuhan dan persaingan. Mencari wawasan tentang segmen pasar yang ditargetkan dan bagaimana Cipiku tersebut akan memenangkan pasar tersebut. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang kuat, di mana Cipiku akan memantapkan strategi pemasaran yang digunakan untuk menjangkau pelanggan dan memperluas basis pelanggan. Cipiku juga akan merencanakan untuk memanfaatkan media sosial, pemasaran konten, iklan offline, dan strategi pemasaran lainnya. Selanjutnya ada rencana pengembangan produk atau layanan, di mana membuat gambaran bagaimana Cipiku akan mengembangkan produk,
atau layanan baru yang relevan dengan kebutuhan. Akan ada rencana untuk penelitian dan pengembangan serta bagaimana bisnis tersebut akan meningkatkan atau memperluas portofolio di dalam produk. Selanjutnya ada analisis keuangan yang kuat, di mana tim keuangan Cipiku akan menyertakan proyeksi keuangan yang realistis untuk menunjukkan bagaimana Cipiku akan tumbuh dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Akan memberikan informasi tentang pendapatan biaya, margin keuntungan, dan aliran kas. Selanjutnya ada rencana pengelolaan risiko, di mana Cipiku Tim Manajemen akan merancang bagaimana Cipiku akan menghadapi risiko dan tantangan yang mungkin terjadi selama pertumbuhan. Selanjutnya ada tim manajemen yang berpengalaman, karena para investor akan melihat bagaimana tim yang bekerja sudah memiliki pengalaman dengan baik. Cipiku akan menjelaskan latar belakang dan keahlian anggota tim manajemen, serta bagaimana mereka akan memimpin pertumbuhan bisnis di masa depan. Yang kedua dari yang terakhir adalah komunikasi terbuka dengan investor, di mana bahwa kita harus memastikan bahwa anggota tim dapat menjalin komunikasi terbuka dengan investor potensial, lalu menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis secara langsung dan jawab semua pertanyaan mereka dengan jelas dan jujur. Yang terakhir ada update secara teratur, di mana Cipiku Tim akan setelah mendapatkan investasi, kita harus memastikan untuk memberikan pembaruan secara teratur kepada investor tentang perkembangan bisnis dan pencapaian rencana pertumbuhan. Ini akan membangun kepercayaan dan mempertahankan hubungan yang baik dengan investor. Kemudian masuk pada contingency plan. Contingency plan untuk bisnis Cipiku sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada krisis kesehatan, yaitu kami akan melakukan protokol kesehatan, memastikan kafe selalu menjaga kebersihan dan kesehatan bersama dengan pelanggan. Lalu mendorong penggunaan pembayaran non-tunai demi meminimalkan kontak fisik, lalu pengantri minimal agar kafe tidak terlalu ramai. Lalu yang kedua ada kenaikan harga bahan baku, dan kami akan membuat kesepakatan dengan supplier bahan baku untuk menjaga harga tetap atau memberikan diskon ketika harga bahan baku meningkat tajam. Kemudian juga meninjau ulang penggunaan bahan baku dan menyaring produk-produk yang kurang laku. Lalu yang ketiga ada kehabisan persediaan bahan baku. Kami akan melakukan pembuatan daftar kebutuhan bahan baku dan membuat stok minimum, lalu juga membeli bahan baku dari supplier cadangan jika persediaan habis, lalu juga ada meningkatkan sistem pengaturan inventaris untuk memastikan persediaan terjaga. Lalu ada musim libur, yang kami lakukan adalah dengan menjalankan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan selama musim libur, lalu juga mengurangi jam operasional dan karyawan yang bekerja selama musim libur untuk menghemat biaya. Lalu juga ada memikirkan konsep khusus untuk musim libur seperti menu baru dan dekorasi kafe yang menarik. Lalu yang terakhir ada permintaan menurun. Kami akan melakukan peningkatan promosi dan marketing untuk menarik pelanggan baru. Lalu juga memberi layanan pengiriman dan juga meningkatkan variasi menu. Lalu kita masuk ke dalam PESTEL. Analisis PESTEL digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi bisnis. Dalam Cipiku sendiri memiliki PESTEL yang pertama yaitu politikal, dengan kebijakan pemerintah terkait pajak dan regulasi bisnis dapat mempengaruhi keuntungan bisnis Cipiku. Lalu yang kedua ada peraturan tentang kesehatan dan keamanan makanan harus dipatuhi untuk menjaga kualitas produk. Lalu yang kedua ada ekonomikal, yaitu fluktuasi harga bahan baku seperti kopi dan tepung dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Lalu selanjutnya ada tingkat inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keuntungan bisnis. Lalu yang ketiga ada sosial, yaitu perubahan tren gaya hidup dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk. Lalu juga perubahan demografi seperti pertumbuhan populasi dan perubahan usia dapat mempengaruhi pasar potensial. Lalu yang keempat ada teknologikal, yaitu kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara bisnis Cipiku beroperasi, seperti penggunaan aplikasi pemesanan online dan mesin kopi otomatis. Lalu juga ada perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi cara Cipiku mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada environmental,
yaitu Cipiku harus memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya, seperti penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik. Dan juga perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan harga produk yang baik. Lalu yang terakhir ada legal. Cipiku harus mematuhi peraturan dan undang-undang terkait bisnis seperti peraturan tentang pajak dan kesehatan makanan. Lalu juga Cipiku juga harus memperhatikan hak kekayaan intelektual terkait merek dagang dan hak cipta produk. Memasuki SWOT analisis dari Cipiku. Yang pertama, analisis dari kekuatannya. Yang pertama itu menunya unik, gelas berbentuk cookies yang menyediakan cookies berbentuk gelas yang bisa digunakan untuk gelas kopi, membedakan kafe dari pesaing. Yang kedua, Cipiku mampu untuk menawarkan berbagai rasa dan pilihan untuk setiap item menu yang sesuai dengan kemauan para customer. Yang ketiga, kopi dengan nilai jual tinggi karena kopi memiliki banyak penggemar di kalangan ini. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, pilihan menu yang terbatas mungkin tidak menarik bagi banyak pelanggan, karena kami hanya menyediakan 3 menu utama, yaitu mochi, cookies, dan kopi. Yang kedua, jika Cipiku hanya berfokus pada 3 menu utama tersebut akan membatasi potensi pertumbuhan. Yang ketiga, tempat duduk yang terbatas dapat membuat pelanggan enggan duduk dan mengobrol lebih lama. Yang ketiga, ada peluang. Yang pertama, Cipiku memperluas pilihan item menu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, menawarkan opsi pesan antar atau bawa pulang untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, bermitra dengan bisnis atau acara lain untuk meningkatkan exposure. Yang terakhir, ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dari kafe atau kedai kopi lain di area tersebut. Yang kedua, fluktuasi harga kopi dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga, perubahan preferensi atau tren konsumen dapat mempengaruhi permintaan item menu. Yang terakhir di sini ada canvas model dari Cipiku. Yang pertama ada key partnership. Yang itu ada Gojek, ada Grab, ada Shopee Food, Fadil JD, supplier cup, supplier susu, supplier biji kopi Arutala, dan supplier buah. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada penelitian dan analisis pasar. Yang kedua perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang ketiga pelaksanaan pemasaran dan manajemen media sosial. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, Cipiku sebagai produsen camilan sehat dan higienis. Yang kedua, menghadirkan pelayanan yang ramah dan sopan kepada pelanggan. Yang ketiga, menyajikan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, promo dan bundle untuk pelanggan. Yang kedua, menerima saran dan kritikan dari pelanggan. Ketiga, responsif terhadap permintaan dan pertanyaan pelanggan. Keempat, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada customer segment, yaitu yang pertama bisa dinikmati semua kalangan dari anak kecil hingga lansia. Yang kedua, pencinta kopi dan camilan manis. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama, tim yang terdiri dari ahli pemasaran, perencanaan, strategi, kreatif, dan analisis. Yang kedua, sumber daya manusia yang terampil. Dan ketiga, bahan baku yang berkualitas dan higienis. Selanjutnya ada channels. Yang pertama ada GoFood, GrabFood, media sosial, dan influencer. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama biaya bahan baku, kedua biaya produksi, ketiga pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama penjualan produk Cipiku kepada konsumen. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 Cipiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.